Sangat diurapi Tuhan. Nah kembali saudara, mari kita konsentrasi kepada bagian yang terakhir dari bagian kelima dari seri kasih Tuhan yang tidak tergoncangkan. Ini adalah part 5 dari Yesaya 49 ayat yang 1 sampai ke 26. Nah kita sudah membahas seri keempat, kita sudah selesai bagian kedua dari 3 poin penting yang sedang kita bahas bersama-sama. Nah untuk sedikit refreshing, saya akan ingatkan 3 poin penting yang sedang kita bahas ini adalah, yang pertama, pikirkan siapa aku atau Tuhan Yesus. Dan itu kita sudah bahas. Dan yang kedua, lihatlah kepada pekerjaan yang telah aku lakukan atau kepada penyalipan Tuhan Yesus. Dan minggu lalu kita sudah selesaikan itu. Dan sekarang minggu ini kita akan masuk ke dalam latihlah dirimu untuk melakukan yang aku telah katakan. Nah, inilah yang peranan penting sebagai penutup daripada apa yang Tuhan katakan dalam Yesaya 49 ini. Kasihku tidak akan tergoncangkan. Nah sekarang mari siapkan Alkitab saudara. Mari kita buka dan mari kita sungguh-sungguh konsentrasi. Jangan ada gangguan dan mari kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Saudara, ini kasih Tuhan. Poin ketiga di sini, seperti yang saya katakan tadi, latihlah dirimu untuk melakukan yang telah aku katakan. Jika Anda melihat siapa Yesus dan kemudian melihat apa yang Dia telah lakukan atau ada di kayu salib, Anda dapat memulai hidup apa adanya. Karena bagian terakhir dari ayat 16 mengatakan sesuatu yang sangat sederhana. Apa yang dikatakan ayat 16? Yuk kita lihat, yuk kita buka. Yesaya 49 ayat 16 berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saya kembali lagi akan membandingkan atau sedikit mengcompare dengan ESV. Isaiah 49 verse 16. Behold, I have engraved you on the palm of my hand. Your walls are continually before me. Saudara perhatikan. Tuhan berkata your walls atau tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah, mari kita lihat lebih dalam. Bukankah dinding tembok kota Yerusalem telah roboh dan telah rusak? Bukankah tembok kota Yerusalem sudah hancur? Tetapi itu kenyataan yang terjadi, realitas yang dilihat. Tetapi di sini Tuhan berkata, tidak. Tembok-tembok kota Yerusalem tidak hancur. Karena di dalam mataku, aku terus melihat tembok kota Yerusalem. Di dalam pikiran Tuhan, dindingnya tidak rusak. Yerusalem yang ada di bumi memang rusak. Tapi yang di mata Tuhan bicara tentang Yerusalem surgawi yang tidak pernah rusak. Dan mata Tuhan tertuju ke sana. Dengan kata lain Tuhan berkata, aku memperlakukanmu sama seperti yang aku sudah rencanakan untuk masa depanmu. Aku sedang melatih kamu bukan dengan cara kamu melihat dirimu sekarang, tetapi dengan cara seperti yang aku sudah pastikan untuk masa depanmu. Nah, di dalam masa depan Tuhan, kota Yerusalem, tembok bait Allah itu tidak akan pernah runtuh. Kenapa? Karena di surga tidak akan pernah runtuh dan Tuhan memandang ke sana. Tetapi yang runtuh di sini adalah karena akibat kebandelan dan pemberontakan bangsa Israel itu sendiri. Nah, saudara, Tuhan mau mengajak kita bukan melihat kenyataan yang bisa kita lihat. Tuhan mau mengajak kita untuk fokus kepada apa yang Tuhan katakan dan apa yang Tuhan rencanakan sejak mulai dari kekekalan awal sampai pada kekekalan akhir. Nah, mari kita lihat sekarang. Saya akan bagi poin-poinnya. Yang poin pertama A, kita lihat. Lihat dan dengarkan apa yang aku katakan, kata Tuhan. Lihat dan dengarkan apa yang Tuhan katakan.
Itulah yang seharusnya kita pikirkan dan kita lakukan sekarang ini. Cara lain untuk mengatakannya adalah kita seharusnya juga mengambil apa yang Dia telah lakukan untuk kita di kayu salib, dan kita bisa berkata, jika memang begini perkataan Tuhan, jika memang begini cara Tuhan melihat kita, maka beginilah juga aku akan melihat diriku sendiri. Saudara mengerti maksud saya? Jangan memakai kacamatamu sendiri untuk melihat keadaanmu, tapi malah pakai kacamata Tuhan untuk melihat keadaan dirimu sendiri. Anda harus menerapkan prinsip ini dengan segenap hati, dan itu akan merubah keadaan kita semuanya. Ketika Anda sedang menderita, apa yang harus Anda katakan? Seringkali kita berkata, "Mengapa Engkau meninggalkan aku, Tuhan?" Tunggu, lihatlah kembali. Kata meninggalkan itu yang digunakan dalam ayat 14 tadi juga digunakan dalam Mazmur 22 ayat 2. Ayo kita buka Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara, ingat perkataan ini? Perkataan inilah yang diucapkan Yesus di atas kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa Engkau meninggalkan aku? Ini untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya Sang Putra Yesus Kristus berpisah hubungan dengan Bapa, sehingga Dia tidak lagi memanggil Bapa dengan sebutan Bapakku, tetapi Dia menyebutnya dengan sebutan Allahku, Allahku, Tuhanku, Tuhanku. Itu sudah terjadi pemisahan yang jauh sekali. Tetapi sesungguhnya waktu Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Yesus sesungguhnya sedang membuat keyakinan, sedang mencamkan keyakinan itu kepada kita. Sesungguhnya Yesus mau berkata kepada kita, Engkau tidak ditinggalkan. Aku yang ditinggalkan. Bahkan ketika kamu dilemparkan ke dalam lubang dan engkau berteriak dan berkata, tolong jangan menjual aku ke dalam perbudakan. Ini teriakan Yusuf. Mungkin saudara bisa berteriak seperti itu, bahwa engkau sedang dalam tempat gelap, engkau sedang dalam keadaan yang sangat susah, engkau sedang dalam keadaan terpuruk, ekonomimu, masalahmu. Engkau berkata, tolong jangan jual aku ke dalam perbudakan. Tolong jangan buat aku terus-terus dalam keadaan yang sangat-sangat menderita. Tolong jangan buat aku seperti ini. Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah melupakanmu dan melupakanku. Bapa Surgawi tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kenapa? Karena Bapa Surgawi sudah meninggalkan aku di kayu salib. Saudara dengar baik-baik. Yesus ditinggalkan supaya kita tidak ditinggalkan. Engkau tidak boleh bertindak seolah-olah Bapa sudah melupakan engkau. Artinya, separah apapun penderitaan yang sedang kita jalani sekarang ini, hal ini bukanlah sebagai hukuman, apalagi kutukan Tuhan bagimu. Karena semua penghukuman sudah ditimpahkan kepada Yesus di atas kayu salib. Dan sangat tidak mungkin ditimpahkan kepada pundak Samuel, kepada pundak Yanti, kepada pundak Yakob, kepada pundak Joe, siapapun. Kenapa? Karena penghukuman Tuhan sekali ditanggung oleh Yesus. Ketika kita sedang terpuruk dan merasa bersalah, harusnya yang kita katakan, ini bukanlah penghukuman dari Tuhan karena kesalahan dan dosaku. Ketika Anda merasa kecewa, ketika Anda merasa berkecil hati, dan pada akhirnya kekecewaan dan perasaan ditinggalkan, sebetulnya selalu berasal dari rasa iba diri kita sendiri. Saya tahu ini dengan jelas, tetapi firman Tuhan berkata berbeda ketika Tuhan berkata, kamu datang ke seorang ibu untuk sesuatu yang bisa
hanya aku yang berikan kepada kamu. Kita sering datang minta tolong kepada orang atau ibu, pada bapak, untuk sesuatu yang sebetulnya orang tersebut tidak bisa tolong. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Ada susu rohani yang dibutuhkan oleh roh dan jiwa kita, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali oleh Tuhan. Itulah cinta Tuhan yang abadi. Kasih seorang ibu tidak bisa menjadi kasih yang abadi. Kenapa? Karena mereka tidak hidup abadi. Mereka pasti mati. Bahkan ibu-ibu yang sangat luar biasa cintanya kepada anak-anaknya pun mereka tetap mati. Bahkan banyak para ibu-ibu yang sangat tidak baik yang melupakan anak-anaknya. Nah saudara, jika kamu sedang putus asa dan berkata, aku ditinggalkan oleh ibuku, aku ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini menjadi topanganku. Hal itu bisa karena ada sesuatu yang telah kita perbuat, yang membuat ibu kita, yang membuat orang yang menolong kita meninggalkan kita. Tetapi itu bukanlah Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya. Banyak kali kita berkata, kalau aku berbuat sesuatu yang baik, maka hidupku akan baik, aku akan indah. Hukum tabur tuai, itu benar. Tetapi tahukah Anda apa yang terjadi dalam spesifik kasus ini? Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya hidupmu sudah menjadi indah di dalam aku. Itulah sebabnya dia mengatakan secara khusus, tidak peduli apapun situasi hidup Anda, kenyataan yang sedang Anda alami saat ini. Apakah itu karena engkau bersalah, apakah itu karena engkau berdosa, entah itu karena kita bodoh dan kurang pengalaman sehingga kita gagal, apakah itu karena penderitaan fisik, kelalaian kita menjaga diri, tidak peduli apapun itu. Anda pegang prinsip kebenaran ini. Inilah kesehatan yang dari Tuhan. Inilah keselamatan yang dari Tuhan. Saya hidup untuk Yesus. Dan saya hidup di dalam Yesus. Bukan hanya secara umum bahwa dia telah mengampuni saya. Walaupun saya jatuh, tetapi setiap serat dan denyut nadi kehidupan Tuhan Yesus adalah satu kebaikan dan anugerah yang luar biasa bagi saya. Karena itu, sekalipun bintang-bintang jatuh dari langit, tetapi cintanya Tuhan Yesus kepadaku tidak akan tergoncangkan. Atas dasar pengertian ini, saya memiliki satu landasan yang kuat untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan meskipun kita jatuh dalam dosa. Meskipun kita salah, meskipun kita sedang dalam kehancuran, miliki keyakinan bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Landasan pikiran lainnya, selain landasan pikiran ini, sangat labil. Alkitab berkata, orang yang tidak berlandaskan kebenaran firman seperti orang yang membangun di atas dasar pasir yang sangat goyah, sangat labil. Tetapi kalau kita membangun di atas pengertian yang Tuhan katakan, aku mengasihimu, aku sudah mengukir namamu, aku sudah memantek namamu, dan aku tidak akan pernah melupakanmu. Ini fondasi yang tidak akan pernah tergoyahkan. Nah, saya teringat ketika seorang baby sedang disusui oleh ibunya. Maka baby itu akan diam, tenang, dan nyaman. Saudara, tanya kepada ibu-ibu. Tidak ada ibu yang menyusui babynya. Babynya nangis. Sambil menyusu. Tidak ada. Saya tidak pernah melihat demikian. Sebelum disusui mungkin baby nangis. Tapi pada waktu disusui, baby itu akan diam dengan tenang. Mungkin matanya merem-melek, bahkan ada yang tertidur sambil menyusu. Karena baby itu sedang mendapatkan perawatan yang terbaik, yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga tidak mungkin ada baby yang sedang disusui menangis, apalagi sampai teriak-teriak. Jiwa mereka tenang dalam dekapan sang ibu. Pertanyaannya sekarang, seberapa tenang jiwamu di dalam dekapan kasih Bapa?
Saudara Bapak tidak pernah berhenti memberikan susu yang Anda dan saya butuhkan untuk dalam kehidupan ini. Nah, tolong pengertian susu ini jangan saudara berpikir hanya berkat jasmani, hanya mujizat kesehatan. Tidak, everything you need. Termasuk kadang-kadang kesalahan, termasuk kadang-kadang kelalaian. Kita butuh untuk merasa gagal supaya kita kembali diingatkan kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan katakan kepada kita. Jika jiwa Anda tidak tenang, jika Anda gelisah terus, jika pikiranmu berantakan, kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya ingin Anda mengenal dengan benar siapa Dia, Tuhan Yesus kita. Melihat Dia dengan apa yang Dia sudah lakukan di atas kayu salib. Dan mempraktekkan jati diri Anda sekarang bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda beriman, tetapi karena Anda ada di dalam Dia. Karena kita tahu bahwa kebenaran kita ada di dalam Dia. Dan pada waktu kita ada di dalam Dia, Anda mengetahui bahwa Anda memiliki satu susu yang terbaik yang hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikannya kepadamu. Jiwa Anda akan menjadi tenang dan tentram. Nah, saudara, itu yang dikatakan dalam pandangan mataku, tembok-tembok Yerusalem tidak roboh. Saudara perhatikan. Mungkin kau merasa hidupmu roboh. Mungkin kau merasa bisnismu roboh. Kau mungkin merasa rumah tanggamu goyah. Kau mungkin merasa kesehatanmu goyah. Tetapi di dalam mata Tuhan tidak. Bangkit kembali. Tuhan berkata, now bersama dengan aku kamu pasti akan kuat. Yang berikutnya sekarang. Terlepas dari semua penampilan yang sedang terjadi. Terlepas dari apa yang sedang saudara lihat. Orang-orang buangan akan kembali. Yesaya 49 ayat 17 sampai 21. Yuk kita baca. 17. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semuanya akan kau pakai sebagai perhiasan. Dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat ini terlalu sempit bagiku, menyisilah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Saudara, renungkan sebentar ayat ini. Kita lihat sekarang maknanya. Melalui ayat-ayat ini Tuhan mau berkata untuk diri kita, angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh mereka semuanya akan kau pakai sebagai perhiasan. Dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Demi aku yang hidup, inilah pernyataan Tuhan. Ayat ke-18 berkata demikian. Bahwa sekarang seorang ibu mungkin bisa melupakan anak yang disusuinya. Ayat 15 sudah dijelaskan. Tetapi covenant, garis bawahi, covenant, perjanjian Allah Bapa dengan nenek moyang mereka dan nenek moyang kita di dalam iman, yaitu Bapak Abraham, tidak akan pernah bisa dilupakan olehnya. Karena Tuhan membuat covenant abadi dengan Abraham. Tuhan juga mengambil sumpah yang khusus ketika dia membuat perjanjian dengan Abraham. Yuk kita lihat Kejadian 15 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap,
Maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, sungai Efrat. Saudara, dijelaskan bahwa Tuhan membuat covenant dengan sumpah, membelah binatang-binatang menjadi dua. Dan dia berjalan bukan bersama Abraham, dia berjalan sendiri dengan obor dan dengan bokor yang menyala. Dan di tengah-tengah, dengan kata lain Tuhan mau berkata, biarlah kalau aku tidak menggenapi sumpahku, kalau aku tidak menggenapi covenantku dengan Abraham, maka aku akan mati seperti binatang-binatang ini mati. That's the covenant. Itu janji Tuhan, itu sumpah Tuhan kepada Abraham. Dan dia berkata ini kepada keturunan, aku akan berikan kepada keturunan. Dan keturunan Abraham bukan cuma bangsa Israel, kita juga keturunan Abraham yang diperhitungkan menjadi anak-anak tebusan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah menorehkan umatnya di telapak tangannya. Dan ia tidak pernah melupakan tembok Yerusalem. Bahkan tembok Yerusalem selalu ada dalam pandangan matanya. Terlepas dari semua penampilan keadaan yang buruk yang sedang terjadi, orang-orang buangan akan kembali. Dan Sion yang di dunia atau kota Yerusalem akan dihuni. Semua penduduknya, bangsanya akan kembali, dan itu sudah terjadi. Saudara, demikian juga Sion yang mendatang, yaitu Sion, kita anak-anak Tuhan yang rohani. Semua anak-anaknya akan bertanya-tanya, dari mana orang-orang ini datang? Dari mana berkat ini datang? Dari mana pertobatan yang begitu banyak seluruh dunia ini akan datang? Saudara, mari saya berikan satu ayat yang menegaskan dalam perjanjian lama. Sakaria 8 ayat 3 dan 5. Sakaria 8 ayat 3 dan 5 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Inilah janji Tuhan untuk bangsa Israel, baik jasmani maupun rohani kita. Beginilah firman Tuhan. Sekarang mungkin karena COVID kita merasa ditinggalkan. Sekarang mungkin karena dampak COVID ekonomi kita hancur. Sekarang mungkin karena dampak COVID kita terpisah jauh dengan keluarga kita yang di Indonesia, yang di sini gak bisa saling ketemu. Hampir 2 tahun kita mengalami demikian. Tetapi Tuhan berkata, aku akan kembali ke Yerusalem. Dan itu Tuhan sudah kerjakan. Saya percaya pasca COVID ini kita akan dipulihkan. Rumah tangga kita akan dipulihkan. Gereja kita akan dipulihkan. Bahkan akan banyak berbondong-bondong. Orang akan datang bertobat. Jalan-jalan kota akan penuh. Gereja-gereja akan penuh. Karena apa? Karena Tuhan sedang melawat umatnya. Saudara, ini janji Tuhan. Bukan janji kita. Bukan kata Samuel Yusuf. Beginilah firman Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan janjinya. Yang poin berikutnya, sekarang poin keempat. Bangsa-bangsa asing akan dipaksa Tuhan untuk membantu pemulihan Israel. Kalau tidak, mereka akan dihancurkan. Kembali ke Yesaya 49 ayat 22 sampai 26. Beginilah firman Tuhan ayat 22. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu.
Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Ayat 24. Dapatkah diribut kembali jarahan dari pahlawan atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang-orang yang melawan engkau dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Ayat 26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri. Dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri. Seperti orang mabuk minum anggur baru. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Wow. Bab ini dituliskan dengan janji dan peringatan bagi bangsa-bangsa yang non-Yahudi yang ada di muka bumi. Tuhan akan mengangkat tangannya menjadi panji-panji bagi bangsa-bangsa dan akan memerintahkan orang-orang bukan Yahudi, raja-raja, orang-orang super kaya, orang-orang yang sangat berpengaruh baik politik baik ekonomi untuk membantu Tuhan dan membantu mengumpulkan umat Tuhan yang tercerai-berai dan mengembalikan mereka ke Sion atau ke Yerusalem. Lalu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan ziarah ke Sion, orang-orang yang mengangkat anak-anak dan membawa orang lain bersama mereka. Demikianlah juga ayat 22, orang-orang bukan Yahudi akan membawa putra-putri Sion dari tanah pembuangan ke tanah perjanjian. Nah, kalau saudara perhatikan, saya berkali-kali sudah ke Yerusalem. Mungkin sudah 6-7 kali. Bahkan ada teman saya, ada yang sudah puluhan kali. Dan kalau saudara ke sana, saudara akan melihat penggenapan janji ini sedang terjadi. Dari seluruh bangsa, dari Eropa, Amerika, Afrika, Asia, Australia, tiap-tiap tahun mereka bergiliran datang ke Yerusalem untuk berziarah. Dan tentu mereka dengan membawa banyak persembahan, dengan membawa uang mereka belanja di sana, itu menjadi sumber devisa bagi bangsa Israel. Dan kita disebut ziarah rohani. Dan ini terjadi, saudara. Bahkan Tuhan sedang melukiskan semuanya saat-saat ini. Nah, mari kita masuk lebih spesifik. Dari 4 Romawi ini saya bagi beberapa poin. Sekarang 4 Romawi poin A. Tuhan memanggil orang bukan Yahudi untuk menghormati dia dan untuk membantu proyeknya, yaitu umatnya. Yesaya 49 ayat 22-23 kita baca ulang. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Secara hurufiah, ayat-ayat di atas menjelaskan tentang Raja Kores atau Raja Sirus yang agung dan semua para penguasa-penguasa Persia, orang-orang yang dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk membantu pemukiman kembali bangsa Israel ke Yerusalem dengan cara yang sangat mencengangkan, dengan cara yang menakjubkan, dan dengan cara yang aneh yang sama.
Orang-orang yang non-Yahudi yang bertobat kepada Kristus dipanggil untuk terlibat dalam penginjilan kepada kelompok-kelompok orang yang belum terjangkau. Juga memberikan fokus khusus kepada orang-orang yang terhilang di antara orang-orang Yahudi. Saudara perhatikan, saya tidak sependapat dengan banyak para teolog yang berkata bahwa janji Tuhan kepada bangsa Israel sudah selesai. Sekarang mereka pindah kepada bangsa-bangsa. Tidak, saudara. Saya tetap percaya bangsa Israel dan bangsa-bangsa adalah dua kesatuan yang akan disatukan. Sebab itu kita tetap harus mencerminkan kehidupan bangsa Israel dari kehidupan zaman ini. Raja-raja, penguasa-penguasa dari negara-negara dan penguasa-penguasa ekonomi yang percaya kepada Tuhan akan membantu penyebaran Injil Yesus Kristus ke segala penjuru bumi. Itu tertulis dalam ayat 23. Inilah masa depan gereja, saudara. Masa depan gereja akan penuh dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bangsa-bangsa yang akan datang kepada Tuhan dan Injil kerajaan akan diberikan kepada seluruh bangsa. Orang-orang pilihan Tuhan satu hari nanti akan melihat sekeliling dan berkedip dan berkata, wow, aku heran. Bisakah semua ini terjadi? Semua orang banyak ini berkumpul di pangkuan gereja Tuhan Yesus. Dan bahkan dalam keadaan kemandulan dan kesia-siaan yang sedang terjadi di tengah-tengah kita sekarang ini. Apa yang sedang terjadi kah? Pertumbuhan gereja akan terlalu sangat sulit untuk masuk dalam nalar akal dan dijelaskan oleh kemampuan analogi maupun kemampuan analisa manusia. Karena iman kita yang menumbuhkan gereja itu bukan karena iman kita yang menumbuhkan gereja, tetapi hanya karena karya agung Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah tekad Yesus yang mendalam untuk mewujudkan kembali belas kasihannya kembali kepada umatnya, bangsa Israel dan kita umat-umat pilihannya dari bangsa-bangsa, sehingga akan lebih banyak lagi orang bertobat dari golongan orang-orang yang berdosa. Dalam kemenangan terakhir dari kasih karunia Tuhan yang luar biasa, kita menang dan bisa mengucapkan selamat kepada diri kita sendiri atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Kami akan tergagap dan takjub. Lihat, aku ditinggalkan sendirian. Dari mana datangnya orang-orang ini? Kita akan takjub melihat bagaimana pertumbuhan gereja. Bukan karena pekerjaan manusia. Ya, kita menginjil dan dari kapanpun kita menginjil. Tetapi ini janji Tuhan akan datang segera. Bahwa apa yang kita lakukan biasa-biasa saja. Tapi hasilnya luar biasa. Lihat dari mana jiwa-jiwa ini datang memenuhi gereja. Lihat dari mana pertobatan ini datang. Jiwa-jiwa yang tadinya merasa ditinggalkan sendirian, sekarang merasa penuh. Yesaya menunjukkan kasih Allah yang tidak berkesudahan kepada semua orang yang lambat mempercayai apa yang Tuhan katakan. Nah saudara, mari saya bawa kepada Injil Lukas yang berbicara tentang bagaimana bukan cuma sekarang kita lambat percaya kepada apa yang Yesus katakan. Tapi sejak zaman dulu, sejak zaman Alkitab ditulis, memang anak-anak Tuhan lambat untuk percaya dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Kita lihat Lukas 24 ayat 25. Lukas 24 ayat 25 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hei kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, dengar, betapa lambannya hatimu karena kau tidak percaya apa yang dikatakan para nabi. Percayalah, pemulihan gereja baik secara universal maupun secara regional maupun secara lokal sedang dan akan terus terjadi. Sekarang saya masuk dalam poin 4 Romawi bagian B. Bangsa yang menangkap dan menyiksa memperbudak bangsa Israel dengan kejam akan dijarah dan akan dibantai oleh kuasa Tuhan. Kita lihat Yesaya 49 ayat 24 sampai 26. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan
pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Mari kita pelajari pengertian dari ayat-ayat ini. Pertama-tama, akan ada banyak orang yang bukan Yahudi yang menggunakan posisi mereka, yang mempergunakan power mereka untuk menghalangi dan melawan terjadinya arus besar pertobatan atau kembalinya bangsa-bangsa Israel ke Sion atau bangsa-bangsa yang lain kembali kepada pangkuan Tuhan. Saudara, ini loh akan terjadi. Banjir besar pertobatan akan terjadi, banjir besar arus kembali ke Yerusalem, tapi akan ada juga satu sisi para tokoh-tokoh dunia yang melawan, yang akan mencegah, akan menghancurkan perjalanan kembali bangsa Israel. Yerusalem dan mereka semuanya, saudara, akan dicegah untuk datang ke kota Sion. Tetapi Tuhan akan tetap mengalirkan kuasanya. Tuhan akan tetap memberkati orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Satu sisi, saya jelaskan dengan singkat, akan ada yang bangkit melawan berontak kepada Tuhan. Tapi ada satu golongan yang akan bangkit melakukan kehendak Tuhan dan kembali membangun bait Allah, membangun kehidupan kudus bersama dengan Tuhan. Ini akan terjadi. Yang poin pertama. Yang kedua sekarang. Dalam Yesaya 49 ayat 25 sampai 26. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sangat berkemenangan. Bisakah mangsa diambil dari orang perkasa? Itu pertanyaannya. Atau tawanan diambil dari seorang tiran untuk diselamatkan? Jawabannya bisa. Kita buka kembali Yesaya 49 ayat 25-26. Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah pun dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang-orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau, dan akan memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Bahasa penyampaian Yesaya yang berani dalam paragraf ini tidak boleh disalahpahami. Dengan penyebaran Injil ke seluruh dunia, dengan semakin banyaknya orang menghormati gereja, dengan sebanyak-banyaknya orang menghormati Tuhan lewat gereja yang mereka anggap sebagai ayah dan ibu rohani mereka. Gerakan yang kuat ini apakah akan merupakan sebuah pemaksaan yang membosankan menjadi sebuah kolonialisme agama? Tidak. Saudara, pertobatan atau pergerakan besar dari Tuhan tanpa unsur pemaksaan. Tetapi kita semuanya akan dengan sukarela dijamah Tuhan dan melayani Tuhan dan mengerti dan masuk ke dalam barisannya Tuhan. Kebanggaan yang diberikan kepada gereja yang sedang tumbuh di akhir zaman adalah ekspresi yang wajar dari Tuhan yang sedang melunasi, boleh dikatakan, hutang rohaninya kepada dirinya sendiri. Karena dia berhutang untuk menggenapi apa yang dia sudah katakan, baik kepada Abraham, baik kepada semua keturunan Abraham. Saudara, perhatikan di sini. Sebenarnya itu terjadi di seluruh dunia, dan ini melalui pekerjaan misi Injili. Dan ketika semua itu berjalan semakin dekat dengan kedatangan Kristus yang kedua, maka terobosan Injil akan semakin cepat. Dinding tengah pemisah yang memisahkan, yang membuat sekat-sekat akan dihancurkan dan diruntuhkan. Dan ikatan kasih sayang rohani yang baru dan akan menyatukan
kelompok-kelompok yang sekarang mungkin sepertinya kelihatan segregasi dan bermusuhan, bahkan saling sebel, saling tidak menyapa satu dengan yang lain walaupun dalam satu tubuh Kristus. Ikatan kasih sayang ini akan menjadi kuat dan akan menjadi satu kesatuan di dalam Kristus untuk memenuhi gereja induk dengan banyak anak-anaknya yang bahagia. Jauh dari ikatan pengaruh agamawi, kemenangan gereja yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus dengan kuasa Injil adalah tindakan Tuhan sendiri yang bertindak dan bekerja mengakhiri penindasan yang dialami gereja sekian lamanya. Saya tambahkan kutipan ayat yang saya tambahkan sendiri. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus sendiri berkata, Injil kerajaan, Injil Yesus Kristus akan diberitakan ke seluruh dunia. Dan pada waktu Injil diberitakan, kuasa Tuhan menyertai, kesaksian-kesaksian terjadi dan pertobatan-pertobatan terjadi. Saudara, gelombang arus pertobatan besar sedang akan Tuhan kerjakan. Mereka yang menentang gerakan besar yang Tuhan dan Roh Kudus kerjakan ini, mereka akan memakan diri mereka sendiri. Dan mereka saat bertahan dalam benteng-benteng the culture yang mereka ciptakan sendiri, mereka melawan Kristus, mereka akan dibantai oleh kuasa Tuhan. Dan mereka akan tidak berdaya karena Tuhan sekarang sedang mengacungkan tangannya, panji-panji kebenarannya. Tuhan tidak lagi bergerak dengan bidang kasih karunia saja, tapi dengan keadilan dan kuasa kemuliaan. Kemenangan Kristus akan begitu mulia sehingga semua manusia akan mengakui bahwa Tuhan telah melangkah ke dalam sejarah untuk menggenapi seluruh firman-Nya dengan keselamatan seluruh bangsa-bangsa yang luar biasa. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, dan setiap suku bangsa semua akan berkata Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Nah, Yesaya menyusun semua jaminan demi jaminan karena ketika anak-anak Tuhan terlalu demoralisasi, moralnya runtuh karena melihat kenyataan yang buruk yang sedang mereka alami. Mereka tidak percaya janji-janji dan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Mereka membutuhkan lebih banyak lagi lawatan kasih karunia demi kasih karunia yang dinyatakan. Nah, Tuhan di sini menantang umatnya yang diasingkan untuk berpikir tentang keadaan mereka sendiri. Mereka merasa ditinggalkan. Dan ya, sebenarnya mereka telah sebetulnya didisiplin, tetapi mereka tidak pernah ditinggalkan. Mari kita baca. Allah berfirman dalam Yesaya 50 ayat 1 dan 2. Ini adalah konfirmasi dari apa yang dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yesaya 50 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku? Aku pernah menjual engkau. Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri, engkau atau kamu terjual. Dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardikku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. My God. Saudara, ayat ini berkata kepada kita, oke, mari sekarang kita duduk, kita berargumentasi kata Tuhan. Mari lihat, kalau kamu berkata aku telah menceraikan kamu, aku telah menceraikan ibumu, mana buktinya, mana surat cerainya, mana file divorce-nya? Keluarkan dari filenya. Apa yang dikatakan di sini? Apakah ada surat tagihan hutangku yang tertera di sana? Apakah kegagalan aku sebagai suami, sebagai Tuhan yang dalam sebuah pernikahan sehingga membuat ibumu harus tercerai?
Apakah itu benar-benar adil bagiku? Apakah itu membantu engkau untuk engkau bisa menyalahkan aku atas pembuanganmu ke Babel? Atau jika Anda merasa seperti properti yang telah dijual karena surat hutang, aku yang telah menekan surat hutang itu, menaikkan surat hutang itu, pikiran itu juga. Apakah aku bahkan mungkin bisa memiliki hutang? Tuhan tidak pernah berhutang. Kepada siapa aku berhutang sesuatu? Coba sekarang mari kita berpikir. Keadaan ini yang dijelaskan tentang pengasingan mereka ke Babel bukanlah karena kegagalan Tuhan. Bukanlah karena ketidakadilan Tuhan. Lihat, karena kesalahanmu kamu dijual. Karena pelanggaranmu maka ibumu terusir ke Babel. Ketika kita berada di bawah disiplin Allah, kita tidak akan pernah punya alasan untuk mencari alasan kesalahan pada Tuhan. Tuhan menekankan intinya di sini dalam banyak pendekatannya kepada umatnya dan banyak tawaran bantuannya. Mengapa tidak ada jawaban sebelum bangsa Israel diizinkan diperbudak di tanah Babilonia? Tuhan sudah menjawab mereka, Tuhan sudah datang kepada mereka, Tuhan sudah menegur mereka, tetapi mereka tidak mendengar, mereka tidak mengabaikan. Di sini dikatakan, mengapa tidak ada jawaban yang jelas dan menyenangkan dari kamu? Ketika tanganku terulur memberikan segala sesuatu yang bermanfaat, yang relevan dan membesarkan hati, mengapa tanganku tidak kau genggam? Apakah tanganku pendek sehingga tidak dapat menjangkau dan menebus umatku? Atau apakah aku tidak bisa memiliki kekuatan untuk melakukannya bagimu? Tuhan adalah yang sangat berkuasa. Jika kita tidak mengalami kekuatan itu bukanlah karena kelemahan atau kegagalan dalam dirinya Tuhan. Tuhan siap dan mau menemui kita dengan kekuatan yang menyelamatkan. Kalau saja kita akan berhenti menggantungkan pengharapan diri kita dalam keengganan yang menyusahkan diri sendiri dan yang angkuh datang minta pertolongan dan perlindungan kepadanya. Dan seringkali kita terlalu gampang untuk memblame atau menyalahkan kesalahan kepada Tuhan. Tetapi kita dengan berani mau menyadari. Marilah sekarang kita dengan berani mau menyadari kesalahan kita. Dan mau melangkah maju dengan semangat pertobatan, dengan iman. Martin Luther berkata begini. Akar di balik semua manifestasi dosa adalah ketidakpercayaan yang kompulsif. Kegelapan pengertian kita tentang Allah, diri kita sendiri, dan hubungannya dengan dunia yang jatuh dan tujuan penebusan. Semua penderitaan kita sampai dijajah oleh dunia, sampai dijajah oleh Babel adalah karena kesalahan kita, bukan kesalahan Tuhan. Iman yang Tuhan ingin temukan dalam diri kita adalah iman yang seperti anak kecil. Tidak rumit dengan perhitungan ini terhadap Tuhan. Bagaimanakah bisa terjadi sebaliknya? Yesaya telah menunjukkan kepada kita bahwa kita hanyalah anak-anak di dalam keluarga Tuhan. Dicintai melampaui batas perhitungan manusia wajar. Dan jika Tuhan adalah Bapa kita, bukan? Sorry jawab. Maka kebesaran cintanya cukup untuk membuat iman kita menjadi iman seperti anak kecil yang sangat sederhana. Jonathan Edwards mengatakan dalam sebuah kalimat seperti ini. Saya sangat sering berpikir dengan manis dan dengan penuh kerinduan serta jiwa yang terengah-engah karena capek tekanan dunia untuk menjadi seperti anak kecil yang memegang Kristus dan yang berjalan dipimpin olehnya melalui padang gurun dunia ini. Jika visi Tuhan melalui Yesaya ini benar, dan memang amat sangat benar, mengapa kita berpegang teguh pada kebencian dan kemarahan dan kegagalan kita? Bukankah hal ini adalah cara membuang waktu yang sia-sia dan menerima jati diri kita menjadi biasa-biasa saja
karena kita bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri. Apakah rasa asam dan pahit itu mengikat kita karena kegagalan kita, sehingga menjadikan jati diri kita lebih jauh daripada yang diri kita yang diciptakan Tuhan dengan sebenarnya? Tetapi Allah telah memberikan hambanya, yaitu Yesus Kristus, sebagai terang bagi bangsa-bangsa dan sebagai suatu perjanjian bagi umat tebusannya. Dia mencintaimu lebih dari kamu mencintai dirimu sendiri. Lepaskan rasa pengasihan diri dan beristirahatlah dalam pelukannya yang hangat, dalam kasihnya dan dalam keperkasaan kuasanya. Saya sedikit mengutip ucapan dalam bahasa Inggris berkata demikian. As a beloved children of the King of Kings, your job is to try and make people like you. Sebagai anak Tuhan, sebagai anak raja di atas segala raja yang dikasihi, tugas saudara dan saya not to try, tidak untuk mencoba menjadi orang yang seperti engkau inginkan. Your job is not to try to change people's mind about you. Tugasmu bukan untuk mengubah cara berpikir orang untuk bisa menyukaimu. Your job is to run your race, to train yourself to be who the greatest king who call you to be, and not worry about critic and the naysayer. Tugasmu adalah untuk menjalani pertandinganmu. Perhatikan, pertandingan ini bukan dengan orang lain. Pertandingan ini antara diri kita dengan apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita, tentang purpose dan destiny kita. Your job is to run your race, to train yourself to be who the greatest king has called you to be. Untuk melatih, mentraining, jatuh, bangun, terus training dirimu. Dan to not worry, dan tidak menjadi bingung dengan kritikan orang dan perkataan-perkataan buruk orang. Jangan dengarkan itu. The power of the Holy Spirit and the power of His grace will work within you to help you and to guide you to live your calling and destiny. Kuasa Roh Kudus dan kuasa kasih karunia Tuhan yang begitu besar akan bekerja di dalam engkau dan menolong engkau, membimbing engkau untuk menemukan purpose dan destiny dan menghidupi di dalamnya sehingga engkau bisa menikmati kemuliaan Tuhan, keindahan Tuhan. Dan saya mau percaya dan saya mau berkata, saudara dengar baik-baik. After COVID past, COVID mungkin akan ada bersama dengan kita, tapi kita tidak takut lagi. Banyak penafsir, banyak ahli medis berkata, COVID mungkin seperti influenza, tidak akan bisa dihilangkan, tapi kita bisa memenangkan dengan daya tahan tubuh kita karena kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kita. COVID tidak lagi berdampak, dan dampak ekonomi yang karena COVID pun pasti dipulihkan. Dampak kehidupan keluarga yang tercerai-berai pun bisa dipulihkan, dampak kesehatan dipulihkan, dampak ekonomi dipulihkan, bahkan kesehatan kita, kebahagiaan kita akan melampaui yang sudah-sudah. Dalam nama Yesus, saya sangat percaya itu yang akan Tuhan kerjakan. Dan sebagai ayat kunci, yuk kita buka 2 Korintus 6 ayat 1 dan kedua. 2 Korintus 6 ayat 1 dan kedua berkata demikian, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Paulus berkata, jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepadamu.
Kasih karunia Allah tidak mungkin gagal. Tetapi kasih karunia Allah bisa tidak berfungsi di dalam dirimu. Karena engkau terobses, terfokus pada kenyataan yang sedang kau hadapi. Yang sepertinya, yang kelihatannya tidak ada pertumbuhan. Sepertinya penuh dengan kegagalan, penuh dengan kehancuran. Mari palingkan wajahmu, lihat kepada Tuhan, kepada tembok kota Yerusalem yang baru, kepada perkataan Tuhan. Makanya poin terakhir saya berkata, latihlah dirimu untuk melakukan apa yang Tuhan sudah katakan. Bukan latihlah dirimu untuk melihat apa yang kau lihat, tapi apa yang Tuhan katakan. Fokus kita kepada firman. Dalam nama Yesus saya berkata bahwa sebentar lagi akan ada satu pemulihan besar. Era yang paling baru. Mungkin itu digital era, mungkin era apapun. Era yang belum pernah terjadi. Yes, amen. Tetapi semua dalam kasih karunia Tuhan untuk membangun bersama dengan kita. Amin.